jadi ini nggak minta tanah. Dari pas masuk ini 100 meter boleh ya minta Mas Ivan. Jangan gitu, ini kan maksudnya kan buat kepentingan bersama. Ini satu-satunya yang Asyafi'iyah yang setahu gue satu-satunya ya yang tanahnya wakaf. Jadi ini tanahnya wakaf. Semua dari depan sampai belakang itu patungan ribuan orang dari zaman dulu tahun 7 ini aja pesantren ini 78. Berarti kayaknya kakek gue mungkin ngebelinya ini udah tahun 70-an awal deh. Dimana ini masih kayak hutan rawa dan segala macam. Tapi terus ini dibeli sama gabungan ribuan orang sampai tukang beca nyamperin pakai recehan ke nyokap gue mau beli 1 meter atau 2 meter lah gitu. Oh gitu. Pokoknya yang masih berapa ratus perak harganya. Dan ini udah sekarang ini ya kalau nggak salah sih hampir 2 hektar nih yang kita punya di sini. Jadi memang ini khusus ini kalau ini kampus 2 ada universitas. Ini universitas, kelasnya universitas. Di sana ada manasik center. Jadi ada miniatur Ka'bah. Oh iya? Miniatur Ka'bah buat kalau manasik mau umroh. Mau umroh. Nah, mau umroh tuh coba di situ tawafnya jadi diajarin sebelum kita ya umroh beneran. Jadi manasik. Tawaf. Nah, diajarin. Tawaf ngelilingin Ka'bah. Muterin Ka'bah, nah itu ada miniatur Ka'bah kecil gitu untuk kita coba jamaah sebelum berangkat biar udah tahu tata caranya. Udah langsung tuh. Itu ke standar banget deh. Lupa gue tahu. Ini kampus nih. Ini kampus 2, kampus satunya seberang. Jadi kampus 2 ini khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah ini gedungnya Muhammad Reza Hafiz, nama abang gue. Jadi kita bangun kampus ini. Apa ekonomi nih? Ekonomi dan bisnis di dalam. Dia mau S2 katanya, Pak. Boleh. Tadi jujur. Boleh. Lo tau nggak Bang Bopak, Bang Igor. Oh iya? Ada Bang Taufik Lala, ada siapa ya? Ada pelawak-pelawak, ada beberapa lagi Fakultas Hukum sama Fakultas Agama Islam. Tuh coy, enggak, niatnya dia bukan belajar. Bisa kayak langsung S2 minta sama Siva. Jangan kayak gitu. Ada proses. Gue pengen belajar. Ada proses. Beneran, maksudnya beneran harus datang. Ya lo gila masa bisa. Ada proses. Masa langsung begini wisuda. Tapi kira-kira lo, ini kan gue ada Fakultas Agama Islam, Ekonomi, Hukum, Sains, Teknologi, ya, keguruan, ilmu pendidikan sama ilmu kesehatan. Kira-kira dia apa yang cocoknya? Agama Islam. Pasti. Iya, bisa. Tapi kan gue S1-nya hukum. Oh, ya hukum lah. Ya lu memperdalam hukum agama aja. Doktor, hukumnya PS3. Pas banget. Hukum agama aja lu memperdalam. Udah, ada beberapa. Kayak akad, sistem jual beli. Standar. Tapi itu lagi dibutuhin loh. Ya kan? Ekonomi Islam gitu lo jangan ira loh. Kata gue udah gini. Masa gue gini? Kata gue udah gini? Emang ada dalam Islam di kasih tau gue gini? Ada gak sih? Ada ya? Iya, hukum waris, hukum apa. Nah, di sini berarti cewek cowok kan boleh kan? Cewek cowok boleh, dan ini untuk ada kelas malam juga. Ada kelas karyawan. Buat karyawan ya? Nah, ini kita namanya Komplek Pesantren Khusus Yatim Asyafi'iyah. Di depan tadi lo lewatin Masjid Alawiyah. Oh iya, tadi gue lihat tuh Masjid Ya, Alawiyah. anak-anak biasanya maghrib, isya, subuh. Di sana. Pak, itu di situ makam nyokap ya? Iya, makam nyokap. Jadi makam nyokap sama abang gue sama bokap. Bokap 2012, nyokap 2016, abang gue 2021 kemarin. Nah ini asrama nih. Jadi asrama dalamnya itu ada beberapa puluh kamar. Waktu itu kita bekerja sama untuk Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Tapi sebenarnya awalnya dibangun oleh Kedutaan Emirates karena waktu itu nyokap pernah menampung hampir 500 anak-anak tsunami, anak Aceh. Jadi 500, jadi makanya nggak cukup kan karena kan anak-anak yatim udah ada asrama sendiri. Waktu itu karena kita belum ada asrama, semua di aula sini. Misalnya perempuannya di mana, lakinya di aula sini. Nah akhirnya dibangunlah sama Kedutaan Emirates untuk asrama hampir 500 anak-anak Aceh. Nah 70-nya jadi sarjana. 250-nya berapa bulan kemudian ketemu sama keluarganya pulang. Oke. Sekitar sisanya 250-an
ditempatin kita Iya. tempatin di sini. Iya, iya. Tapi 70-an lulus jadi sarjana. Wah, Di gokil. universitas juga kita beasiswanya. Sampai ya tsunami gue lupa ya 2006 ya apa 2004 sih? 2000 berapa ya? Awal Kita 2000. baru lulus ini ada Berarti tuh. pas nyokap nampung apa 2005. namanya? Anak 2004, tsunami. Anak tsunami. Iya. Itu 2005 kan 2006 Ya pokoknya Ada ini itu berapa nggak yang puluh- Ronaldo yang anak Ronaldo? Oh iya. Ada di sini. Jadi ditampung sana kan langsung dibawa sama Martunis ya, Ronaldo. Martunis. Martunis. Tinggal di Aceh. Martunis. Martunis. Iya. Martunis. Tinggal di Aceh sekarang. Tapi Jangan dilawangin. tapi nyokap Siva ya mantep. Ini dibangun Biar dia mau ketawa kan apa? Martunis. Enggak, gue nggak mau ketawa, enggak. Gila ya. Enggak kebetulan kan almarhum nyokap Siva itu termasuk yang didengar sama nyokap gue kalau di Sunda Kelapa zaman dulu. Oh, Jadi kalau tahu, pengajian. pengajian. Kan tiap minggu kan nyokap gue di Sunda Kelapa. Benar. Dari zaman Pos Timur Sehat. Berarti harusnya lu dengerin Siva. Iya, kan gue dong. dengerin makanya gue dengerin. Biar turun Maksudnya nyokap lu juga kan ada ini. Tapi minimal lu dengerin nyokap lo, Iya, ya, nyokap lo gitulah. ngomong. Seenggaknya tetap ada pagernya, mau ngelakuin apa juga. Gitu. Iya, tapi seringnya lu lompatin pagar kan. Dobrak kan. Ini apa nih Sif? Kantin Sif? Apa Nah, sih? ini tadinya kantin. Nah, belum kita ini kan. Sampai lu mau buka. Enggak, nanya doang. Nanya doang. Karena nanti pas buka, Pak. Ada. Iya. Ini apa di kantor? Oke. Enggak, ini makam dan ini ada gudang, ada beberapa asrama juga buat kalau misalnya ada tamu Iya. dari dari luar mau ada nginep, kita ada beberapa asrama. Nah, ini makam nyokap nih bertiga. Kakak lu ya? Sama abang gue sama bokap. Nah, ya insya Allah ya maksudnya keluarga ya kita bakal sini lah gitu. Jadi ini jadi makam keluarga. Dan nyokap gue emang kepengennya dimakamin dekat Bareng. sama anak-anak yatim biar nggak sepi katanya. Biar nggak sepi dan dan ditemenin gitu lah. Dia udah banyak juga yang Ditemenin, didoain. Ya. Nah, anak-anak kan kalau mau ke masjid juga lewat. Iya, iya. Kalau pesen kalau lewat baca Fatihah. Nah, Nah, ini kuburnya. Nah, ini ada aula. Ada Nanti- aula, ini aula nanti kita acara Cara di sini ya? ini, Ini apa nih? Geraha Alawiyah. Geraha Alawiyah ini baru beberapa tahun lah pas Covid nih. Iya. Apa, Dibangun ya? Pas Covid dibangunnya sama abang gue Kak Reza. Jadi memang kepengen untuk dipakai buat manfaat dan juga terutama buat operasionalnya pesantren. Jadi bisa dipakai buat perkawinan. Di dalam ini kalau perkawinan bisa 500-600 orang. Oh, di sini. Wan, sini Wan. Nih ntar gue Nah, kasih harga. tuh coy. Oh, Iya coy. Berkah, ntar lo mau minta anak yatim bisa. Begini ya sih, kan? dia kan mau ngumpulin duit 15 juta. Ah, Tiap 15 juta. hari nabung Bisa, 75.000 Nah, buat dia kawinan gitu. Iya. Udah kumpul 8 juta dia beli iPhone. Jadi iPhone ya, Mbak. Telepon baru. Bini marah-marah. Kapan dong kalau Ini gitu? mana- Enggak, itu di luar itu, enggak lah. Orang lebaran, anak ada THR, dia mau Udah, itu udah ada. dia mau nikah. Masa dia ambil sendiri gila? Kagak, itu Sisain poin-poinnya dong. udah gue cukupin. Nyokap, Kawin, si kawin. anak lu kawin. Udah semua. Jadi lo kalau pernikahannya di sini lo bisa ntar didoain sama anak-anak yatim biar Tuh, langgeng, coy, sakinah. langgeng, iya. Nah, jadi di sini nih dalamnya muat nih 500-600 orang. Nah, ini buat operasional pesantren lah kalau ada yang nyewa di sini. Itu apa sih kalau itu? Itu buat kan kalau pengantin kan ada ruang ganti, Oh, ruang iya, makeup, iya, ruang iya, keluarga. di situ ya. Oh, itu di situ, coy. Ntar gue di situ tuh. Sama Iya. brand sponsor lu apa namanya? Denix. Ini ada asrama Putri Nabila tuh Ah, asramanya. oke. Ya? Ini kita masuk ke tempat dan ada asrama, ada sekolah, ada lapangan juga. Jadi ini kita pakai untuk kalau serbaguna-nya nih aulanya nih. Di sini. Nah, anak-anak mau ada lomba antar santri, mau ada briefing, mau ada apa semua pakainya di aula. Total hampir sekitar 270-280-an anak-anak. 200 orang. Nah, Wah, dan gokil. itu dari berbagai provinsi, Pak, Iya, nggak iya. cuma deket-deket aja. Iya. Jadi mereka datang, ada beberapa yang karena karena misalnya ada
kerusuhan di Oh. daerahnya, Nah, atau yatim piatu atau duafa. yang gitu-gitu tuh gimana tuh? Nah, mereka biasanya tim? nanti ada yang udah tahu juga kan Oke. sini. Ada juga yang dari misalnya bupatinya atau wali kota telepon kita Oh. dari Pemdanya, ini ada anak yatim 5 orang. Nah, mereka anterin ke sini. Oh, ada lapangan bola juga sih. Nah, ini lapangan bola bola futsal ya, terus sama lapangan bulu tangkis. Ini SD di sini. Ini asrama Karena kan putri. dia tertarik akan lapangan itu ya. Ini asrama putri. Hobi lu. Ini asrama putri, ini asrama putra. Nah, di sana ada rumah-rumah guru karyawan. Oh, di sana. Ya, sama dapur dan ruang makannya anak-anak. Ini apa nih? Ini kelas SD, SMP, SMA. Oh. Ruang kelasnya. Jadi semua kita di dalam, Pak. Semua tinggal di dalam Oh, anak-anak. jadi udah satu aja udah. Ya udah, mereka nggak, ya ibaratnya nggak keluar-keluar karena emang semuanya nyokap kepengennya yatim Sini aja udah. dan duafa itu tinggal di dalam. Jadi pesantren. Kita nggak bilang panti asuhan sebenarnya. Pesantren. Nyokap gue pengennya pesantren supaya mereka lulus itu sama aja kayak anak-anak pesantren lainnya. Oh iya, Kan beda. kalau Beda. lu lulusan Iya. mana panti asuhan kan Iya, kasihan iya, masa iya, depannya kan. iya. Nah, nyokap kepengen mereka adalah Pesantren. lulusan pesantren Pesantren. gitu. Jadi memang ya ada sekolah umumnya, ada sekolah agamanya juga Iya. dan gratis tanpa biaya apapun. Mereka masuk udah gratis, semua kita tanggung. Oh, boleh. Gitu. Itu palanya nggak berhenti. Masya Allah, amin, Masya Allah. amin, amin. Tapi emang ya Masya Allah memang berat, memang namanya juga Ada perjuangan lah ya. Iya, ratusan plus juga yang namanya karyawan juga mesti kita pikirin. Karyawan kita itu yang masak udah 40 tahun kerja di sini dari ini awal. Wih. Turun temurun anaknya. Semua kan kita sediain rumah di belakang. Aha. Anaknya lo masak nasi, masak apa tuh kan mesti pakai gentong Gede, yang gede, gede gitu, iya, Pak. Bukan buat cuma rice cooker biasa. 270 orang cuy. Ah, kita kan masak juga buat guru Ah. karyawannya di sini kan sekaligus. Nah, lo kebayang kalau misalnya kayak sahur dari jam 1 Udah, masak nasi. iya. Jam 1, jam 2 udah masak nasi Berarti lu yang melanjutkan nih sih, Fe? sama kakak-kakak. Sama Kan kakak. sekarang abang gue yang pertama udah meninggal, jadi kita berempat. Heeh. Universitas, pesantren yatim, sama majelis taklim. Nah, kita bagi tugas, tapi dari dulu nyokap gue selalu semua harus turun, semua harus ikut. Ya maksudnya kita tahu apa yang terjadi di pesantren, di universitas, di majelis taklim, semua harus ikut gitu. Walaupun ada kerjaan di luar, ada urusan di luar ya tetap Tetap ke-handle harus. lah. Kalau apalagi nih ya, pesantren udah nggak boleh tinggal ya. Gurunya apa ya semua kita tahu gitu. Jalannya, runningnya, tiap bulannya itu kita tahu. Ratusan kilo berasnya setiap bulan kan, karena kita harus ya anak-anak kan nggak boleh nggak makan Iya, kan, harus harus makan, makan harus 3 makan, hari iya. gitu kan. Semua ya harus ada, tapi nggak ada tuh yang namanya misalnya kayak ada dana abadi misalnya punya berapa M gitu, nggak ada. Kita bener-bener per bulan, tapi ya Masya Allah ya Alhamdulillah Banyak ya orang ya. ada aja. Iya. Ada aja orang yang donatur. Ya walaupun tidak rutin ya setiap bulan, tapi ya alhamdulillah akhirnya nutup aja. Tapi tetap setiap bulan kan kebetulan gue pegang keuangan nih, gue kepala keuangan yang tahu lah kira-kira buat gajinya, listriknya. Nah itu hampir 200 juta sebulan. Dan 200 juta per bulan buat hampir listrik dan 200. makan. Listrik, makan, gaji, Kebutuhan overhead lah, overhead. Oh, iya. Ya, overhead lah ya. Jadi memang ya itu yang mesti dicari, dan ya alhamdulillah ya mudah-mudahan Allah memberikan Oh, iya, kemudahan. Dan Tapi ada momen nggak nutup tuh, ada nggak? Pasti ada ya? ada dong, ada. Wah, nggak sampai 200 nih gitu. Iya, deg-degannya ada. Dan itu ya akhirnya ya dari keluarga kita lah yang tutupin, Backup. Ya karena nggak mungkin, mereka semua pasti harus makan, gaji guru Benar, harus benar. dikasih, gaji karyawan harus dikasih ya kan. Ya paling misalnya maintenance lah yang kita bisa tutupin, tapi itu juga kan harus. Belum lagi nih, misalnya ada anak yang bandel, ya kan? Ya namanya kita punya anak dari kecil sampai kan SD sampai SMA. Ya. Kita dari kelas 1, ya lu kebayang dong anak SD pasti lagi mau main-mainnya kan. Ada aja yang palanya bocor lah jatuh dari genteng. Belum yang itu kan. Ada yang Iya, berantem iya, pukul-pukulan lah, pukul-pukulan satu sama lain. Ada yang mungkin kena setrikaan lah misalnya. Ada yang mungkin ya ada aja hal-hal yang misalnya ustadznya, pengasuhnya lapor bawa ke rumah sakit. UGD. Belum lagi kalau lo bayangin
ada yang keracunan misalnya. Pernah kita dapat makanan mungkin udah lama kali ya atau gimana, ada yang keracunan. Itu sekali ke UGD bisa 25, ya kan, yang ya misalnya muntah-muntah dan lain sebagainya, kan itu mesti kita urusin. Hal-hal yang kayak gitulah, yang bersifat yang spontan, yang kadang-kadang suka lumayan bikin pusing. Tapi ya gue bilang disitulah keberkahannya ya. Di situ gimana caranya kita bisa membesarkan anak-anak ini. Tapi alhamdulillahnya banyak yang jadi pejabat, ada yang jadi pejabat, angkasa pura, ada yang jadi lawyer. Alumninya? Wah, gokil. Ada yang sekarang udah doktor, ngajar di UNJ jadi dosen. Belum lama, baru 2 hari yang lalu mereka datang nih ke sini, alumninya. Jadi mereka kayak give back lah apa yang mereka bisa. Kan karena kita selalu bilang, ya lo kalau udah jadi apa balik dong. Kontribusi. Dan mereka kan jadi punya harapan, ya kan, bahwa gue gede bakal jadi kayak kakak-kakaknya. Iya kan, maksudnya. Wah, lu di luar coy. Itu kalau dikerjain kayak gini bingung ntar. Di luar coy ntar coy. Iya, jangan deh. Enggak kali aja lo semua kan bisa memberikan harapan buat mereka bisa jadi YouTuber. Nah itu yang gue pengen tuh kasih motivasi ke anak-anak gue, karena memang mereka butuhnya itu. Selebgram. Ya selebgram, entrepreneur. Kita ngomong itu kok soal baju apa segala macam. Iya, entrepreneur, selebgram, YouTuber, biar mereka tuh punya kepercayaan diri. Ada juga yang balik pulang kampung, ngebangun kampungnya jadi ustadz, jadi kepala desa, apa ya, ada juga di tokoh masyarakat di sana. Coy, yang beda narkoba jangan ceritain, gila ya. Lu mah masa lalu deh, diem aja ke depan. Lagi sesi serius. Iya. Tadi pas lu jalan berdua di depan, dia nyolek gue gini, kok itu sih balik 15 juta dapat makan gak ya yang gedung? Gila loh, orang sih lagi jelasin ini. Wan, pokoknya kalau niatnya baik, gue cari jalannya ya. Gila tuh lu. Gimana mau niat baik? 15 juta, 8 juta kekumpul beli iPhone. Itu di luar. Tapi lu tanya nggak tadi dapat makan nggak? Dapat makan nggak? Lu tadi tanya kan? Makan Masa aku lah 15 juta dapat makan. Tapi full AC loh. Tuh. Iya. Full AC loh. Udah banyak gue sering Paling pakai, kipas sablon lah. Nama mempelai pengantin. Boleh. Nanti menarik tuh pas sesi. Iya. Ntar ngobrol sama anak-anak ya, supaya kalian bisa kenalan langsung sama anak-anak kita. Kita ke dalam kali sih, Be. Yuk, langsung ya. Pak. Tapi ini yang masuk sini yang Masuk pasti sini. yatim gitu ya maksudnya. Masuk sini Nggak kalau ada yang- memang nggak- enggak masuk sini boleh, enggak yatim boleh, tapi harus duafa. Kita dapat surat dari RT-nya misalnya. Oh, jadi bukan kayak Ketuanya pesantren duafa. umum biasa. Enggak. Dua foto maksudnya nggak mampu ya kok. Harusnya kalau memang dia masih ada orang tuanya, tapi memang nggak mampu. Kita banyak yang anak tunanetra misalnya, Pak. Anak tunanetra atau misalnya orang tuanya ya nggak berkemampuan untuk menghidupkan anak-anaknya gitu ya. Pokoknya kita ada duafa, yatim dan duafa lah gitu. Jadi kalau memang masih ada orang tuanya nggak apa-apa, tapi memang ada surat duafanya. Oh, ini volley nih. Voli, Memang bola, kenapa? anak-anakku bola. Apakah kamu bermain tekong udah ring basket, Pak? Nah, makanya nih nggak ada ring basket. Nah, udah Gue tugas. nyumbang deh. Bener ya, Bikin bener gerakan ya. dong. Bener ya, Bikin. bener. Oke. Kan lu punya ini, dia kan punya apa gerakan basket tuh. Ada. Yang apa? Kapan kok aja? Kemana-mana bikin lapangan. Iya. Ini anak-anak mainnya bola, voli sama badminton, basket belum. Oke, menarik. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Masa judi Pak, jangan denger Pak. Masa suruh judi. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dari tadi gue ngomong nih. Enggak, gue memberikan contoh yang buruk. Gue memberikan contoh yang buruk. Jangan boleh kayak gitu. Pak, dari idenya ketahuan nih, gue sama Wanda emang siap-siap buat wudhu. Zat. Taruhan yuk, jangan. Nah, ya udah kita lihat. Lu on cam terus ya. Siapakah yang berjemaah di saat maghrib on cam? Zat tuh. Kalau kan pakai sendal udah siap-siap. Justru takut kotor ke dalam gua. Berarti Siva nih ibarat bim-bim di potlot nih. Keluar jalan dikit, Bu Siva, weh, Pak. Bu Siva, gitu. Siva. Iya, jelas tadi. Wah, lu ntar nanti deh akan ada suatu ada nama jalan Siva. Masya Allah. Bisa jadi. Amin. Kan ibunya di daerah ketiga ya. Ya. Termasuk ininya nih Pak ya.
pendataan sendal ya. Iya. Gokil ya, rapi. Kalau mereka keluar 200 anak-anak sendalnya berantakan. Iya sih. Iya. Kan kayak di masjid-masjid umumnya kan berantakan aja. Kalau gini kan kita senang, gampang. Guys, kita ngabuburit dulu yuk. Baik, jadi Kak Wanda, Kak Gofar, dan juga Kak Riko, anak-anak ini semuanya ini kita semua kepengen, insya Allah mudah-mudahan mereka menjadi anak soleh dan solehah, yang akhlaknya bagus, dan insya Allah mereka akan menjadi bermanfaat buat diri mereka sendiri, buat keluarga, buat agama, buat bangsa dan negara. Jadi doakan semoga anak-anak pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah mereka bisa semuanya selalu sehat berada di pesantren untuk menimba ilmu, dan insya Allah tentunya apa yang didapat menjadi manfaat bagi masa depannya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Wanda, Kak Gofar, dan Kak Riko sudah datang dan menengok adik-adik pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah. Sekarang kita mau kenalan ya sama 3 kakak-kakak ini ya. Belum, masih lama. Nah, sekarang kita mau kenalan. Ini mic-nya cuma 1 ya? Ada lagi kan? Mic-nya. Kalau nggak apa-apa ya, ganti-gantian diri dong. Diri dong. Nah, gimana kakak-kakak perasaannya setelah menengok langsung adik-adik pesantren yatim Asy-Syafi'iyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di sini juga Siva dan segenap pengurus dari Asy-Syafi'iyah udah terima kasih banget nih. Kami diperbolehkan untuk buka bersama bareng teman-teman di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Gofar Hilman dan ini ada Riko Lubis dan ada Wanda di sini. Jadi kami semua tuh temenan satu angkatan sama Siva di SMA 3 Setiabudi. Dan udah lama kenal, jadi memang kayaknya karena pertemanan kita gitu kan, memang ini apa pengen buka bersama bareng teman-teman yang terdekat aja. Nah, kebetulan Siva juga ada apa namanya ada di Asy-Syafi'iyah, jadi kita bareng-bareng di sini lah ya. Kayaknya lo agak grogi ya? Grogi. Di sekolah oleh anak yatim gini gak pernah ya? Enggak, bukan, ada tahu di situ kebanyakan kok. Tahu. Saya fokus. Jadi buat teman-teman tadi kata Siva katanya ada dari yang luar pulau ya, ada paling jauh Dari yang jauh-jauh, dari jauh-jauh yang laki-laki, ayo. Ada lagi, ada. Sini, dari mana? Nanti dikasih hadiah ya sama Dikasih hadiah. Gofar sama Kak Riko sama kawan. Iya. Mana? Coba yang dari jauh-jauh mana? Ada anak perempuan juga kan? Ayo. Yang cewek nggak cewek? Ada. Sini bareng-bareng. Yang paling jauh. Bekasi ada Bekasi. Pondok Gede? Saling. Ini dari mana aja? Dari mana nih? Dari Nusa Tenggara Timur. NTT. Dari Kupang bukan? Iya dari perbatasan. Oh perbatasan. Oke. Namanya siapa? Abdul Qadir. Abdul Qadir. Tiga siapa? Kelas 3 Tiga SMA. Abdul Qadir, Abdul Gofar. Iya. Dari NTT. Dari NTT. Oke. Ini siapa namanya? Chandra. dari Palembang. Oh dari Palembang. Kelas Oke. berapa? Kelas 6 SD. Oh belum SD. Oke. Chandra. Di sebelah Chandra apa nih? Arya dari mana? Arya dari Jambi. Udah Jambi. Kelas 4 Kelas SD. 4 SD. Oke. Ini siapa nih? Dari Maluku. Dari Maluku. Namanya? Hah? Zatam. Namanya Zul. Ibrahimovic. Itu bukan dari Maluku. Zlatan Ibrahimovic. Oke. Dari SMP. 2 SMP. Dua SMP. Oke. Ini siapa namanya? Dari Papua. Dari Papua namanya? Fauzan. Namanya Fauzan. Oh Fauzan. Fauzan kelas berapa?
kelas 1 SMP. SMP, oke. Nah ini kan perempuan ini. Iya, perempuan ini kamu siapa namanya? Faika. Oh, Faika. 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 Faika dari mana Faika? Dari Oh, dari Maluku. Kamu umur berapa? 11 tahun berarti. Udah kelas 1 ya? Kelas 1. 5 SD. kelas 6. 6 SD. SMP. Kalau udah kelas 1 SMP. SD. Oke. Nur Haji dari? Nur Haji dari Oh, Maluku. Maluku juga. Oke. Udah berapa tahun di sini? Udah berapa tahun? Hah? Baru 1 tahun? Baru 1 tahun. Oke. Ini siapa namanya nih? Dari Maluku. Oh, Maluku, banyak Maluku di sini. Kamu nama siapa? Nama siapa? Fitri umur berapa Fitri? 12. 12 tahun, oke. Kelas 1 SMP. Kita SMP. Ini siapa namanya? Maluku juga. Namanya siapa? Kalian sekampung ya, raja-raja ini? Kamu masih sekampung? Saudara. Oh, saudara semua? Oh, oke. Kelas? Kamu siapa namanya? Salsa. Kelas 1 SMP. Satu SMP. Ini siapa ini? Nona. Nona dari Maluku juga? Dari Iya, ampun sama aja. Dari Maluku juga? Iya, dari ampun. Nona udah berapa tahun di sini? Udah berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun, Nona. Kelas 4 SD. 4 SD, mantap. Kelas 1 SD. Oke, ini siapa namanya ini? Siapa? Salima. Salina. Saliman. Oh, Saliman. Oke. Dari Kalimantan Barat. Ya. Perkenalan sama teman-teman di sini dong. Jadi, oke duduk dulu ya. Hah? Duduk lagi boleh deh. Iya duduk lagi deh. Ini Kak Gofar ada hadiah ya? ada hadiahnya. Ini enaknya kita habis buka. Harus buka aja dong ya. Nanti habis buka ya ada kuis pertanyaan dari kakak-kakak. Nanti kalian jawab, kalau jawab nanti dapat hadiah ya. Tapi Iya. kita nanti besok buka. Jadi Iya, iya. kita akan persiapan buka dulu. Sebentar kita persiapan dulu. Tahu-tahunya ada tahu gorengan. Aduh, kepuk-kepuk banget ini. Dibagiin ya nanti Iya. ya. Yuk, kita siap dulu. Iya, misalnya buat meskipun kawan nggak puasa tapi ikutin aja kawan yuk. Yuk. Jadi sudah masuk waktu azan maghrib. Mereka kemarin 2 hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu, mereka ada lomba, ini khas lomba pesantren kita setiap tahun. Jadi setiap tahun tuh pasti ada lomba di bulan Ramadan. Itu lombanya ketahanan membaca Al-Quran dari subuh, habis subuh sampai asar nonstop baca Quran. Gila. Yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Yang menang gue nggak bisa umumin karena diumuminnya nanti. Diumuminnya nanti. 2 hari khatam kali ya? Bukan 2 hari, itu kan dari pagi, subuh sampai sore sebelum buka sampai jam 4 sore. Jam 4, jam 4. Nah itu banyak yang coba, ada yang berapa jus? Pada dapat berapa jus? Ada yang apa? Ada yang khatam, ada nggak? Ada dapat khatam. Ada 20-an jus dalam 1 hari. Lalu bayangin dari jam kira-kira habis subuhnya jam 5-an sampai jam 4 sore baca Quran aja tuh nonstop. Lombanya namanya ketahanan membaca Quran. Dan itu memang khasnya pesantren Yakin, bikin lombanya kayak gitu. Nanti
mau kasih dua pertanyaan. Iya. Sekarang Wanda. Kak Jiwa tadi dibisikin sama Kak Gofar, Kak Riko, Kak Wanda punya hadiah juga buat kamu, ya. Tapi kayaknya yang bisa jawab pertanyaan ya. Iya. Yang bisa jawab pertanyaan. Tanyanya kan tadi gue. Ada gue siapa? Oke. Coba Riko, Kak Riko tanya, ya. Kamu yang bisa langsung cuci tangan ke depan sini, ya. Pertanyaannya gampang-gampang aja ya, Kok. Gampang-gampang aja ya. Nanti kalau ada yang jawabannya nanti coba dicek sama Ustadz, ya. Ustadz Adriadi sama Ustadz Zakaria jangan jauh-jauh buat ngecek jawabannya anak-anak bener apa enggak. Hariko yang kasih soal. Hariko, ayo. Soal yang pertama apa? Hadiahnya mana hadiahnya? Hadiahnya. Ya, langsung dikasih nih hadiahnya. Pertanyaan pertama ya. Oh, dia coba hadiahnya itu. Ya sebenarnya saya bisa kasih pertanyaan yang susah ya, tapi karena ada di sini. Gampang aja. 10 kan gampang. Simpel. Siapa yang bisa menyebutkan apa? Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam? Coba. Oh ya. Cepat. Ya. Jadi mau tenang ya. Dari Maluku. Rukun Islam. S kali ya, S ya. Ini ada ukuran S kali ya. Kasih kok. Mana. Coy, kasih pertanyaan coy. Gue belum nemu. Apa aja. Pertanyaan Apa? Pertanyaannya lo Google apa pertanyaan? Oh iya, gue Google dulu dong. Boleh, duduk aja ya. Duduk aja deh. Lagi kan ada 2 loh. Ada 2 lagi. Oh 10. Iya. Lo lagi. Ya, coba laki deh, laki ya. Laki ya. Laki. Simpel. Sebelum berpuasa pasti kita doa niat puasa. Apakah? Kamu. Dari tadi pegang siap. Siapa namanya? Sini, pada situ. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah. Hamzah. Kelas SD. Kelas 2 SD. Jawabannya apa jawabannya? Yang puasa ayo. Allahumma laka sultan. Itu bukan puasa. Grogi dia. Gantian. Taruh. Siapa yang bisa? Saya belakang. Yang belakang ya. Maju. Kamu. Nah. Itu kamu doa berbuka puasa. Ini niat berpuasa. Ini mana coba duduk sana ya. Siapa namanya? Oh yang tadi ya? Dari Iya. Nawaitu sawmali ana laifan fi syahri Ramadan adi sanatil billah. Kasih mem. Ini. Mantap. Pertanyaan ketiga dari ini tokoh masyarakat di daerah Pasar Minggu ya. Silakan. Pertanyaan dari saya sebenarnya gampang aja karena mengingat sekarang bulan puasa yang hampir kerempet-kerempet. Pertanyaannya adalah zakat yang dibayarkan ketika bulan Ramadan dinamakan zakat. Ini jawaban di sini. Terus. Zakat yang dibayarkan di bulan Ramadan namanya zakat fitrah. Bener ya. Kasih.
Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari saya ya. Apa hukumnya mengganti QRIS di masjid? Ya haram dong. Haram. Oke. Ya, oke. Ini pertanyaan. Iya. Oke. Karena ini ada di daerah mana ini? Daerah mana tahu nggak? Jatiwaringin. Oke. Sekarang kakak pertanyaan. Siapakah nama wali kota Bekasi? Ada. Coba jadi. Coba. Oh iya. Yang mana adalah Tri Adian. Benar. Ini mau masuk gitu. Lagi. Sekarang perempuan dulu ya, ganti-gantian biar dapat. Tadi adalah pertanyaan yang sifatnya pengetahuan umum ya. Coba. Kita bervariasi ya. Sebutkan Hukum Archimedes. bukan. Cipta lagu enggak. Sebutkan beberapa jenis sholat sunnah. Ayo maju. Sholat sunnah apa aja Pak? Madu kamera. Dapat hadiah. Hadiah dapat. Pas. Ya. Sekarang pertanyaannya buat yang cowok-cowok nih. Gampang ya. Sebutkan niat doa minta hujan. Ada kan? Oh susah, ya sorry. Oke. Oh ya, yang gampang aja ya. Sebutkan yang cowok-cowok, sebutkan sila ketiga Pancasila. Namanya siapa? Namanya siapa? Naik ke atas aja. Yes. Thank you, Indra. Mantap Indra. Empat. Empat lagi ya. Oke. Gue. Ya. Doa kunut untuk sholat. Maju. Kamu. Dibaca di sholat apa kan doa kunut? Betul. Tas. Enggak. Wanda belum nemu gue. Minta uji. Wah, belum nemu. Ada kan? Oke. Pertanyaan berikut. Apa arti idilu? Siapa yang bisa membacakan doa untuk kedua orang tua kita? Ada situ. Oh ini sikut tadi udah. Siapa siapa? Enggak boleh digituin adeknya. Diajar. Dua-duanya aja. Dua. Satu-satu. Doa buat kedua orang tua apa?
Ayo, nggak tahu deh. Barikan. Dia nih bisa nggak? Yang ini bisa nggak nih? Coba. Bisa nggak? Kamu. Ganti. Nama saya Fatima Gusti Rumana, kelas 1 SMP. Kelas 2 SD apa 1 SMP? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tinggal satu. Sabar. Oke, udah. Dan udah bisa kita bawa datang lagi deh, bawa ada buat teman-teman di sini. Wanda dong, ngomong dong Wanda. Sudah ngomong gue. Iya, jangan gitu ngobrol. Nah, jadi gimana sih semuanya? Perasaannya gimana? Masing-masing ntar Riko. Kayaknya baru sekali ini deh gue ngomongin tempat-tempatnya kayak gini. Jadi perasaannya kayak kebetulan kan emang saya punya anak juga yang umurnya 8 tahun, mungkin hampir sama kali ya sama yang murid-murid paling kecil di sini. Jadi kayak begitu denger kayak lagu-lagunya apa segala macam, terus kayak keinget sama anak yang sekarang masih 8 tahun. Itu aja sih. Semoga emang anak-anak di sini selalu semangat, apapun kondisi kita, apapun pokoknya yang penting selalu happy itu aja. Kasih kawan dah. Kasih kawan dah. Riko. Ayo, Kak Riko. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik yang meluangkan waktu ini bisa buka puasa bersama kita. Kalau saya pasti doain dengan teman-teman di sini, apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Kalian bisa berguna buat bangsa ini, bermanfaat buat orang banyak, dan saya yakin kalian bisa menjadi orang suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Kak Riko. Ya, sama. Kak Agus Ali. Gojali. Ya, Kak Gojali mau ngobrol ini. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya dari pesantren Asabiyah. Tepuk tangan buat Syifa di sini udah mengizinkan kami memberikan kesempatan untuk senang-senang bareng kalian di sini. Gua Riko sama Wanda dan Syifa teman lama di sini, kayaknya seru banget sampai sekarang. Persahabatan kita tuh terus berjalan. Jadi maka dari itu gue pengen ngobrol dan bilang ke teman-teman semuanya, baik sama siapa aja jangan pamrih, baik mah baik aja, jangan ada pamrih apapun. Karena dengan kebaikan nanti akan datang semesta itu maha ajaib ya, Tuhan maha ajaib. Kita akan diberikan sesuatu nantinya, tapi sampai sekarang pokoknya dari sekarang kalian baik mah baik aja sama teman-teman di sini ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak-kakak, Kak Riko, Kak Gofar, Kak Wanda yang sudah mampir di Santun Sosiatif Asyafi'iyah. Boleh loh nanti datang lagi di sini ya. Iya. Datang lagi di sini, mungkin sama followersnya yang ada di Santun Sosiatif Asyafi'iyah sama keluarganya. Dan juga kita doakan semua kakak-kakak yang datang ini sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Dan juga mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak. Tadi kan aku kasih tahu, mereka bertiga ini ada namanya. Ayo, siapa yang tadi dengar namanya? Ayo, siapa? Siapa? Berani nggak? Namanya ini dari sini nih siapa aja? Coba, ayo. Al-Ghazali kan? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Awalnya tahu loh, kenapa dibilang Al-Ghazali ya?
Mirip kali, mirip. Al Ghazali. Benar. Kasih. Bang Abdul Ghaffar. Iya. Bang, tapi gue dipanggil emang Ghazali di rumah.